Saudara penonton, calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2, Insinyur Haji Edi Santana Putra, yang berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia, kini tengah melakukan kunjungan silaturahmi di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangkaian tentunya menyukseskan program daripada pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Seperti halnya pada hari Jumat ini, paslon Edi Santana ini melakukan sholat Jumat bersama dengan kaum muslimin dan muslimat di Masjid Jami Adha yang terletak di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan kaum muslimin setempat, dan sekaligus juga memberikan sambutan di hadapan kaum muslimin selesai melakukan sholat Jumat. Berikut laporan kami selengkapnya. Calon Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dengan nomor urut 2 berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia SHMH sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2024-2029 yang akan digelar dalam Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Paslon Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2 ini terus melakukan kegiatan dan kunjungan silaturahmi ke berbagai tempat baik di Kota Palembang maupun di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk diantaranya mengunjungi berbagai rumah ibadah dan masjid-masjid guna mendengarkan berbagai aspirasi warga sekaligus menampung keluhan-keluhan yang ditemui di tengah-tengah masyarakat dalam Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya Jumat 11 Oktober tahun 2024, paslon Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Edi Santana Putra MT melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Jami Adha yang berlokasi di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Di Masjid Jami, Kelurahan Bukit Sangkal tersebut, Insinyur Haji Edi Santana Putra memberikan sambutan dan berdialog langsung dengan kaum muslimin dan muslimat yang bermukim di sekitar Masjid Jami Adha Palembang selesai melakukan sholat Jumat. Dalam setiap kunjungan ke beberapa tempat dan lokasi lainnya, paslon Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dan senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk dapat memberikan hak suara dalam Pilkada Gubernur dan Wali Kota tanggal 27 November 2024 dengan pilihan yang tepat yang bisa membangun Kota Palembang dan Sumatera Selatan umumnya dari berbagai sektor yang dapat mensejahterakan masyarakatnya di era yang baru dengan perubahan baru serta pemimpin baru di Sumatera Selatan. Insinyur Edi Santana Putra MT ketika melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Adha Jalan Sabta Marga Palembang menghimbau kepada seluruh umat Islam agar terus meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama umat agar terwujudnya ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan negeri yang aman dan makmur, baldatun taibatun warabun ghafur. Orang pengajar tahu, saya tanya kenapa ini kering ya, pemerintah ternyata bendung 3 hari haji belum selesai. Bendung itu 3 triliun, mungkin kurang duitnya, jadi itu yang harus dikejar supaya air pemerintah bisa dilepas dari bendungan itu 3 hari haji. Bendungan alam sungai ada danau Ranau, kemudian dilepas ke bendungan buatan 3 hari haji, jutaan meter kubik ditahan di sana, nanti baru bisa diatur. Nah ini salah satu kita sejahterakan petani melalui nafas Palembangnya seperti kita dulu 2010, 11, 12, 13 yang Palembang luar biasa, sekarang redup dengan turun. Dulu kita skala kecil, tapi bukan kecil, besar juga kota ini, tapi kita urus dengan baik. Jadi sekarang harus banyak dibenahi. Banyak yang dorong Pak jadi wali kota tidak bisa, udah 2 kali. Kita bisa menang. Insyaallah. Terima kasih. Bila itu hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai melakukan sholat Jumat bersama dengan kaum muslimin dan muslimat di Masjid Jami Adha ini di Jalan Sabta Marga Palembang, kami pun sempat melakukan wawancara singkat dengan calon gubernur Sumatera Selatan ini yang pada intinya bertekad untuk menata kembali infra pembangunan di Sumatera Selatan yang saat ini masih banyak yang harus dibenahi lagi. Saudara penonton, saat ini kami akan berbincang-bincang dengan calon gubernur Sumatera Selatan yaitu Edi Santana dengan nomor urut 2. Saat ini beliau berkesempatan melakukan sholat di Masjid Adha, Masjid Jami di Jalan Sabta Marga Palembang. Kami akan berbincang. Assalamualaikum Pak Edi Santana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita berjumpa di Masjid Adha ini dalam rangka sholat Jumat bersama. Nah, beberapa tahun yang lalu memang diakui bahwa Sumatera Selatan boleh dikatakan sudah maju. Nah, seandainya Bapak terpilih menjadi gubernur Sumatera Selatan yang datang, apa yang perlu ini dibenahi yang sangat prinsip dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat sekarang ini? Begini, kita ini pembangunan dan segala sesuatunya itu harus berkesinambungan. Itulah namanya pembangunan berkelanjutan ya. Itu dimulai ya dari gubernur pertama tentu. Terus yang mulai menonjol dari Pak Ramli Hasan Basri itu kan terlihat ada apa konsep Jakabaring ya. Reklamasi dulu saya kebetulan pimpronya ya, satkernya. Nah, kemudian Pak Rosihan Arsad kan ya membangun Sumatera Selatan ini terutama Palembang. Dia berani mengambil tuan rumah PON. Nah, dari situlah itu kemudian PON hampir mulai, Pak Sarial yang jadi gubernur. Nah, tapi Pak itu Pak Ramli tadi sudah buat proyek reklamasi, kemudian Pak Rosihan membangun Stadion Bumi Sriwijaya itu. Kemudian Pak Sarial lah yang menjadi tuan rumah PON. Bersama saya waktu itu sudah wali kota tahun 2004 ya. Nah, itu sukses besar PON ke-16 itu. Nah, dibangun lagi di Jakabaring Sport City sekarang itu 2 bangunan. Nah, jadi kita itu dan seterusnya nanti setelah itu Pak Alek ya, Pak Alek juga kita gebiarnya luar biasa nih. Kota Palembang ada SEA Games, ada Asian Games kan. Nah, ini bukan berarti sektor lain tertinggal. Semua itu hanya triggernya ya. Jadi dengan adanya trigger event olahraga itu ekonomi jadi bergerak cepat. Jadi majulah Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, kita ingin yang sudah ada kita jaga kan, yang sudah bagus kita teruskan, tapi yang belum atau yang mundur ya kita perbaiki. Nah, ini ke depan masalah pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. Masalah kesehatan, infrastruktur kita belum ada. Kita pelabuhan, bandara saja turun grade-nya kan dari bandara internasional jadi bandara biasa sekarang. Nah, tugas kita ke depan yaitu angkat lagi bandaranya jadi bandara internasional, membangun pelabuhan pengecaran, jalan tol dipercepat gitu kan. Walaupun bukan gubernur itu kita bisa mempercepat dorongnya gitu. Itu kan program presiden jalan tol gitu kan. Jalan nasional jangan ada yang jelek. Jalan nasional jangan dipakai untuk batu bara itu kan. Nah, itu batu bara meresahkan rakyat terutama di Kabupaten Lahat. Banyak. Nah, itu problem-problemnya. Problem banyak itu yang harus kita selesaikan. Belum problem di pertanian, perkebunan. Saya menyusuri Sungai Kombreng, sungainya kering, sawahnya busuk, kekeringan. Tak ada panen di situ. Ada juga sedikit sekali. Nah, ini kan PR kita banyak sekali ke depan ya. Jadi kita perhatikan pertanian, kita perhatikan nelayan kita. Nah, sekarang kita harus siapkan infrastrukturnya dulu, termasuk di sawah ada infrastrukturnya gitu. Kebetulan saya sekolah itu
rawa ya. Jadi kita bisa mengembangkan rawa pasang surut lagi, rawa lebak, rawa tak ada hujan. Nah, ini sehingga pokoknya orang tuh harus bisa makan sehari-hari cukup, gitu kan. Dari hasil sendiri, bahkan kalau lebih bisa dijual, bisa sejahtera. Itu. Jadi kita ini, semua sektor harus kita bangun. Kemudian Pak Edi Santana, seperti diketahui bahwa pembangunan Sulawesi Selatan ini kan ada APBD, ada APBN, ada alokasi khusus dan lainnya sebenarnya. Nah, latar belakang Bapak bersama wakil yang itu adalah orang-orang yang pernah duduk di DPR RI yang persis bagaimana menurunkan dana dari pusat seperti alokasi khusus. Bagaimana pendapat Bapak? Kebetulan saya birokrat gitu kan. Nah, jadi pegawai, pernah kepala dinas PU, pernah kepala dinas tata kota, pernah wali kota, dan pengalaman besar di DPR RI itu ya. Jadi sebenarnya tempat mengolah anggaran, tempat mencari meminta dukungan bantuan anggaran itu di DPR RI banyak. Jadi saya tahu itu. Alokasi khusus misalnya, ya, penting sekali ya. Jadi kiat-kiatnya saya tahu, sehingga harusnya ke depan itu kita nongkrong juga di Senayan situ untuk supaya menarik anggaran lebih besar. Nah, kita sudah berusaha, misalnya APBN ya. APBN sekarang boleh masuk ke jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, salah satu konseptornya saya itu di Komisi 5. Jadi ada yang kami rubah, revisi undang-undang jalan ya. Jadi itu satu keuntungan daerah. Nanti turunannya impres jalan daerah. Infrastruktur kita, tapi kalau semuanya ada kolaborasi, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, saya kira infrastruktur ke depannya akan lebih baik. Bagus. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara kami dengan Edi Santana yang memasuki hari Minggu ketiga melakukan roadshow ke beberapa daerah di Kota Palembang. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di situ kan? Pak Bahrudin, alhamdulillah hari ini mendapat kunjungan dari orang nomor 1 calon gubernur Sulawesi Selatan, Edi Santana. Apa yang diharapkan bagi masyarakat khususnya di Jalan Sabta Marga dan jemaah masjid daripada Jami Adha di Palembang ini? Ya, alhamdulillah Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra Magister Teknik telah tiba dan berkunjung bismillahirrahmanirrahim dengan jamaah dan pengurus Masjid Jami Adha di Kelurahan Bukit Sangkal, Palembang ini. Insya Allah masyarakat sini masih ingat masa kejayaan beliau selama memimpin Kota Palembang, menjadi wali Kota Palembang. Dan karena masyarakat ingat atas keberhasilan dalam kepemimpinan beliau, insya Allah pada pemilihan Gubernur Sumatera Selatan ini nanti, warga Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang ini berbondong-bondong untuk memilih beliau, dan saya yakin warga masyarakat sangat merindukan beliau, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bahrudin. Mari sama-sama. Selesai bersilaturahmi dengan kaum muslimin di Masjid Jami Adha Kecamatan Kalidoni ini, calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2 Insinyur Haji Edi Santana Putra berkesempatan mengunjungi rumah tokoh masyarakat dan penasihat Masjid Jami Adha Dr. Haji Hasbullah Tui. Sekaligus kami melakukan santap siang bersama yang diikuti oleh para pengurus dan tokoh-tokoh masyarakat. Saudara penonton, kunjungan Edi Santana ke Masjid Jami Adha di Kecamatan Kalidoni di Jalan Sabta Marga mendapat perhatian juga kunjungan dari para masyarakat, khususnya kaum muslimin yang bermukim di daerah masjid tersebut. Untuk itu kami akan berbincang dengan tokoh masyarakat dari Pak Rismalyani. Pak Rismalyani, ya. Hari ini kan ada kunjungan daripada Bapak Edi Santana sebagai calon gubernur Selatan, sekaligus melakukan sholat Jumat bersama. Apa tanggapan Bapak dengan kunjungan seperti ini? Alhamdulillah, waskurillah. Salah satu calon daripada gubernur Sumatera Selatan di periode 2024 ini adalah Insinyur Edi Santana Putra. Beliau, kami selaku jamaah di sini sangat berterima kasih atas kunjungan beliau. Karena pada waktu pembangunan Masjid Adha ini, beliau selaku wali kota itu
sempat membantu daripada keberadaan masjid ini yang saat ini sudah sangat bagus sekali. Kemudian pada pertemuan ini kami sangat antusias sekali masyarakat di sini melihat keperhatian beliau kepada masyarakat di lingkungan wilayah Kota Palembang ini. Mudah-mudahan pada saatnya nanti di 27 November beliau akan dapat menjadi direstui oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadikan gubernur Sumatera Selatan. Demikian. Baik, saudara penonton, nah itulah tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat yang kami jumpai di sekitar Masjid Jami' Adha di Jalan Sabta Marga Palembang, yaitu Bapak Aris Maliani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang jempol dia. turun untuk mengembalikan kejayaan kita itu perlu Kalau macam Pak Anu nih, beliau nih, kalau mana ada kebata lagi beliau nih. TBK, majunya kan.